Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang bocil bernama Max bersama dengan peliharaannya yang bernama Tubi sedang mengambil makanan di dalam kulkas. Nggak selang berapa lama ibu Max yang baru saja datang dari kerja tiba-tiba langsung mengusir Max dari rumah. Max pun segera berlari menuju kandang Tubi untuk bersembunyi. Pagi harinya Max yang baru bangun merasa sangat terkejut ketika melihat Tubi telah meninggoy dihabisi oleh ibunya. Terlihat ibu Max tertawa gembira saat melihat ekspresi sedih dari Max. Singkat cerita, 25 tahun telah berlalu, tepatnya pada tahun 1983. Kini Max sudah dewasa dan menjadi seorang pemuda yang lontang-lantung. Setelah bangun tidur, Max lantas berjalan mencari tumpangan untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Abbeville. Rencananya di kota tersebut, Max ingin mencari pekerjaan yang layak. Di tempat lain, terlihat seorang gadis bernama Jenny sedang santuy makan permen sambil menandai sebuah peta. Diketahui Jenny ini sejak usia dini sudah sering bermain futsal sama bapak dan teman-teman bapaknya. Bahkan hampir sebagian besar keluarganya pun juga ikut melakukannya. Setelah selesai, Jenny pun lantas pergi dengan mobilnya entah mau kemana. Sedangkan Max yang sampai di depan sebuah rumah terlihat sangat kagum dengan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga penghuni rumah tersebut. Dikarenakan ia sejak kecil nggak pernah ngerasain punya keluarga kayak begitu. Nggak selang berapa lama Jenny yang kebetulan melihat Max di pinggir jalan langsung menyapanya. Do you live here? Di sini Jenny nanya sama Max apakah Max tahu jalan menuju Abbeville. Max pun mengatakan bahwa ia juga sedang menuju ke Abbeville. Merasa satu tujuan, Jenny pun lantas mengajak Max menuju ke kota Abbeville bersama-sama. Mendengar tawaran luar biasa itu, Max pun mengatakan gaslah. Di sepanjang perjalanan, Jenny terus mengajak mengobrol Max biar akrab. Namun Max yang kayaknya bukan tipe cowok cerewet, hanya pelongo-pelongo saja. Di tempat lain terlihat dua bocil yang baru pulang mancing merasa terkejut karena melihat ada dua jenazah di dalam mobil. Mereka pun lantas berlari sekencang-kencangnya. Di jalan, Jenny yang melihat pertalitnya sudah mau habis, mengajak Max menuju SPBU untuk mengisi pertalit sekalian membeli permen. Sesampainya di pom, Jenny segera mengisi pertalit mobilnya. Sambil menunggu tangki mobilnya penuh, Jenny bilang sama Max kalau ia mau masuk ke minimarket sebentar buat beli permen. Setelah Jenny pergi, Max yang bosan memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar. Jenny yang nggak menemukan kasir di dalam minimarket lantas masuk ke dalam gudang. Sedangkan Max yang berada di belakang minimarket nampak terus memperhatikan seorang gadis yang sedang memperbaiki mobilnya. Di gudang, Jenny berhasil menemukan pemilik toko yang sedang mengecek barang. Di momen ini, Jenny yang tiba-tiba merasa kalau si pemilik toko sedang menggodanya terlihat sedikit kesal. Nggak selang berapa lama seorang serip datang mendekati Max yang sudah kembali ke dekat mobil Jenny. Serip yang bernama John ini mulai mengajak Max mengobrol. Setelah beberapa saat ngobrol-ngobrol, serip John yang diberitahu kantor kalau telah ditemukan jenazah di dekat tempat pemancingan, langsung segera pergi ke lokasi kejadian. Jenny yang melihat serip John sudah pergi langsung keluar minimarket dan segera pergi dari pom bensin tersebut bersama dengan Max. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Jenny ngerem mendadak yang menyebabkan mobilnya nyungsep di pinggir jalan. Max yang kesal lantas bertanya, "Ngapain sih lu, Jen?" Ternyata Jenny melakukan hal itu karena menghindar seekor kura-kura kecil yang hampir kegilas roda mobilnya. Jenny pun segera mengambil kura-kura tersebut lalu meletakkannya di pinggir jalan. Terlihat Max masih terus mengomel karena ia nggak habis pikir hanya karena kura-kura kecil Jenny rela membuat mobilnya terjebak di pinggir jalan. Di lokasi pemancingan, John yang baru sampai mulai bertanya-tanya pada seorang dokter yang lagi memeriksa sepasang jenazah. Dokter mengatakan bahwa jenazah tersebut diperkirakan baru meninggoy kurang dari 24 jam. Di tempat lain, seorang serip muda bernama Corey sedang menuju ke lokasi pemancingan untuk membantu John. Namun Corey yang melihat Jenny di pinggir jalan meminta bantuan, memutuskan untuk menepi. Corey pun bertanya kemanakah tujuan mereka. Di sini Max sedikit terkejut saat Jenny mengatakan bahwa ia dan Max sedang menuju ke Boston. Mendengar itu, Corey langsung mengambil tali dan segera menarik mobil Jenny keluar dari jeglongan yang ada di pinggir jalan tersebut. Kembali ke pemancingan, di sini dokter memberitahu John bahwa mungkin saja pelakunya adalah psikopat yang sama dengan kejadian beberapa tahun yang lalu. Namun John berpendapat bahwa sepertinya kali ini pelakunya berbeda. Setelah selesai membantu Jenny dan Max, Corey langsung bergegas menuju ke tempat pemancingan. Sedangkan Jenny yang sedang lapar mengajak Max menuju ke warung terdekat untuk mengenyangkan perutnya.
Sesampainya di warung, Jenny dan Max memesan roti isi pada seorang pelayan yang bernama Rosie. Di jalan, Cory yang mendengar informasi dari kantor yang mengatakan bahwa telah ditemukan jenazah di sebuah SPBU, langsung segera menuju ke pom tersebut. Sedangkan John yang juga mendengarnya nampak mulai berpikir. Sesampainya Cory di SPBU, ia ditemani pengunjung toko mulai memeriksa keadaan di dalam toko. Di warung, Max bertanya pada Jenny, mengapa tadi saat ditanya petugas yang membantu mobilnya, Jenny mengatakan kalau mereka mau ke Boston. Bukankah seharusnya mereka menuju ke Abbeville? Mendengar pertanyaan Max, Jenny hanya nyengir aja. Di SPBU, Cory melapor pada John bahwa ia telah menemukan jenazah pemilik toko dan juga pegawainya yang cantik jelita. John yang mencurigai Max lantas mengatakan pada Cory agar Cory mengejar pria bernama Max yang mengendarai mobil Nova warna merah. Cory pun mengatakan bahwa ia baru saja membantu mobil Nova warna merah yang dikendarai oleh seorang pria dan satu orang gadis. John yang yakin kalau gadis yang dimaksud merupakan tawanan dari Max. Karena tadi waktu di SPBU ia hanya melihat Max saja, langsung menyuruh Cory untuk segera mengejar Max. Di warung, Jenny yang melihat tukang masak yang bernama Tono memperhatikannya dengan cukup aneh, langsung dihampirinya. Dengan pura-pura menuju ke toilet, Jenny mengajak Tono untuk ikut dengannya. Tono yang menganggap hal tersebut adalah ajakan berpusreng dari Jenny, tanpa banyak memikir langsung ikut. Namun sebelum saat Tono masuk ke toilet, Jenny yang tiba-tiba teringat saat ia sedang dipusreng oleh ayah dan teman-teman ayahnya mendadak mengeplak dan menjebles kelapa Tono beberapa kali sampai meninggoy. Max yang melihat Rosie lagi nonton TV mulai mendekatinya. Terlihat Max yang mendengar berita telah ditemukan jenazah pemilik toko mulai mencurigai Jenny. Dikarenakan tadi ia hanya membunuh pegawai toko yang cantik jelita saja. Gak selang berapa lama Jenny muncul dan langsung mengajak Max melanjutkan perjalanan. Di SPBU, dokter menjelaskan pada John bahwa pemilik toko dan juga pegawai ini meninggoy dengan sangat cepat. Itu artinya pelakunya sudah sangat berpengalaman dan pasti beda dengan pelaku yang ada di tempat pemancingan. Berarti ada banyak psikopatnya di sini. Terlihat jelas John yang sudah lebih dari 5 tahun gak bisa mengungkapkan pelaku dari semua kejadian yang ada di toko ini. Nampak sangat puyeng dan juga sedikit malu sama bapak dokter. Di jalan, Cory yang melihat mobil Jenny langsung mengejarnya sembari memberitahu John. Jenny yang sadar sedang dikejar langsung tancap gas melaju selaju-lajunya. Di sini Max terlihat mulai curiga dengan Jenny karena kalau Jenny nggak bersalah, pastinya Jenny nggak akan menghindar dari petugas di belakangnya. Dengan berbagai alasan, Jenny menjelaskan pada Max mengapa ia menghindari petugas tersebut. Salah satu alasannya adalah, kata si Jenny, dia nggak punya SIM. Lagi seru-serunya kejar-kejaran, tiba-tiba mobil Cory malah mogok. Cory pun lantas ngasih tahu John. John yang kesal dengan mogoknya mobil Cory langsung menambah laju kecepatan mobilnya. Di sisi lain, Jenny yang melihat di belakangnya sudah nggak ada petugas mulai tertawa lega. Malam harinya di warung, terlihat Rosie lagi nyariin Tono yang dari siang nggak kelihatan. Dan alangkah terkejutnya, saat ia membuka pintu toilet ternyata ia menemukan Tono sudah meninggal. Di jalan, Max menyarankan pada Jenny agar mereka melewati jalan lain untuk menghindari petugas. Mendengar itu, Jenny pun nurut sama Max. Setelah beberapa meter menyetir, Jenny menawarkan permen pada Max. Namun setelah Max memakan permen tersebut, tiba-tiba Max ngerasa oleng dan langsung tepar. What's wrong? Sleep tight. Melihat Max sudah tepar, Jenny langsung memutar balik mobilnya dan menuju ke arah jalan utama. Di sisi lain, John yang mendengar mobil Cory sudah sehat langsung menyuruh Cory segera menyusulnya. Karena kata si John ngejar Max bareng-bareng itu jauh lebih asik dibandingkan sendirian kayak begini. Di mobil Jenny, Max yang baru sadar langsung bertanya pada Jenny, mengapa Jenny memberikan permen kayak begitu. Jenny mengatakan bahwa ia hanya ingin bercanda saja. Sontak hal itu membuat Max kesal dan mulai menghunuskan pesonya ke arah Jenny. Oh God, no! Jenny lantas menghentikan mobilnya secara mendadak, lalu mengajak John untuk bertarung.
Setelah beberapa saat keplak-keplakan, Jenny yang sadar ada mobil petugas langsung berakting pura-pura lagi mau di-push rank sama Max. Drop the knife. John yang melihat hal itu segera meminta Max untuk menyerah. You got about 2 seconds. Gak selang berapa lama Corey datang. Corey yang melihat luka di kaki Jenny langsung segera mengajak Jenny menuju ke kantor untuk diobati. Sedangkan John membawa Max untuk dimintai keterangan. Will be. Yes, sir. Sesampainya di kantor, Max mulai ditunjukkan beberapa foto jenazah dari 5 tahun yang lalu. Di sini John menyuruh Max untuk mengakui bahwa semua foto tersebut merupakan hasil perbuatan dari Max. Max yang merasa itu bukan perbuatannya, cuma merasa bingung aja. Kan psikopat banyak, kok harus saya yang mengakui semuanya? Sedangkan di ruangan depan, Corey yang selesai ngobatin Jenny malah ngajakin Jenny buat olahraga bermain futsal. Alhasil Jenny yang pura-pura mau dengan tiba-tiba langsung mengeplak Corey beberapa kali sampai meninggoy. Take me with him on every trip. Over and over again. John yang mendengar ada keributan langsung memeriksanya. Jenny sambil membawa pistol Corey mulai mengedor John yang baru dilihatnya. Max yang melihat kunci borgol di meja langsung menggunakannya untuk membuka borgolnya. Di sisi lain Jenny yang merasa ia nggak mungkin ngalahin John dengan dor-doran, langsung mengajak John untuk olahraga bermain futsal aja. Namun saat John sudah mendekat, tiba-tiba Max muncul dan langsung menyucuk John sampai meninggoy. Get on the ground. Jenny yang kesal karena sebenarnya ia yang ingin membunuh John saat lagi olahraga futsal dengannya, memutuskan untuk mengajak Max bertarung lagi. Max yang gak tertarik bertarung langsung membuka bagasi mobil Jenny. Dan alangkah terkejut dan sedihnya Max karena melihat ternyata satu keluarga yang tadi ia lihat di awal kisah telah dibunuh oleh Jenny. Jadi ternyata saat Max tepar, Jenny memutar arah untuk menghabisi satu keluarga yang disukai oleh Max tersebut. Ia melakukan hal itu dikarenakan ia sangat berkeyakinan bahwa keluarga tersebut memiliki seorang ayah yang berkelakuan sama seperti ayahnya. Sebenarnya si Max ini merupakan psikopat juga, namun ia hanya membunuh seorang wanita yang ia rasa cantik jelita saja seperti ibunya. Max yang melihat Jenny menghunuskan pistol langsung segera berlari menuju ke kantor lagi. Mendengar Jenny masuk kantor juga, Max langsung berlari masuk ke mobil dan langsung tancap gas selaju-lajunya. My road, my car. Melihat hal itu, Jenny pun langsung tancap gas juga. Mobil Max yang ternyata mengalami bocor pertalit perlahan mulai berhenti. Alhasil pertarungan antara Jenny dan Max pun tak terhindarkan. And there's only room enough for one. Dalam pertarungan ini, Max dan Jenny sama-sama terluka cukup parah. Nah, di bagian ini salah satu yang paling gak masuk akal dari adegan-adegan yang gak masuk akal lainnya di film ini. Masa Jenny yang melihat ada bintang jatuh mulai berdoa agar si Max segera meninggoy, sedangkan ia ingin tetap hidup. Gak selang berapa lama si Jenny berdoa sama bintang jatuh, Max langsung seketika meninggoy. Beberapa hari kemudian di warung, Rosie yang lagi menonton berita di TV mendapatkan info bahwa ternyata Jenny berhasil diselamatkan bukan sebagai pelaku namun sebagai korban. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.